Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Bagi penikmat film Godzilla, pasti tidak asing dengan istilah nama kaiju. Pengertiannya hampir sama, yaitu sejenis monster buas yang menebar teror ke seluruh dunia. Cuman bedanya, di sini monster tersebut terdiri dari berbagai ukuran, bentuk, dan kemampuan berbeda-beda. Ada yang berbentuk jamur, semut, naga, humanoid, dan lain sebagainya, yang mana untuk bisa membunuhnya, seseorang haruslah menghancurkan inti organ yang tersembunyi di dalam tubuh kaiju tersebut. Terhitung, sampai sejauh ini ada 3 klasifikasi monster kaiju berdasarkan tingkat kekuatan. Pertama yaitu Yoju, mereka adalah jenis kaiju berukuran kecil yang biasanya memiliki tingkat kekuatan di bawah angka 6. Kedua yaitu Honju, mereka adalah jenis kaiju berukuran raksasa yang memiliki tingkat kekuatan di atas angka 6. Dan ketiga yaitu Daikaiju, mereka adalah jenis kaiju yang tidak memandang ukuran serta memiliki tingkat kekuatan di atas angka 8. Melihat 3 jenis tersebut, tentu jenis Daikaiju adalah yang paling kuat. Karena itulah tak jarang jenis ini mampu menunjukkan evolusi kekuatan hingga mencapai angka di atas 9, yang mana hal itu pun membuatnya dianggap sebagai ancaman terbesar dunia, khususnya bagi pasukan pertahanan. Dikarenakan kekuatannya yang besar inilah, pihak pasukan pertahanan sering mengidentifikasi mereka sebagai kaiju bernomor, karena memang selain memiliki kecerdasan tinggi, kaiju dengan tingkat kekuatan di atas 9 ini juga mampu memimpin para kawanan Honju dan Yoju. Bahkan ketika mereka mati terbunuh, mayat mereka pun masih bisa dijadikan sebagai senjata yang sangat kuat bagi pasukan pertahanan. Dan sampai saat ini baru ada 15 kaiju bernomor yang telah disinggung dalam ceritanya. 3 diantaranya masih menjadi tanda tanya dan beberapa lainnya ada yang masih hidup, ada yang sudah mati, dan ada yang sudah dijadikan senjata oleh pasukan pertahanan. Untuk mengetahui siapa saja yang terkuat dan apa saja kemampuannya, mari langsung saja kita masuk ke dalam list yang pertama. Kaiju nomor 11. Kaiju ini adalah salah satu ciptaan dari kaiju nomor 9, di mana dia berwujud makhluk humanoid ikan dengan kepala yang mirip seperti ikan paus. Selaras akan perwujudannya, kaiju nomor 11 memiliki kemampuan khusus bernama hidrokinesis, sebuah kemampuan yang dapat mengendalikan dan memanipulasi air secara leluasa. Dengan menggunakan kemampuan ini, dia dapat menciptakan berbagai serangan air yang mematikan, seperti salah satunya yaitu menciptakan puluhan gelembung air yang sanggup menghantam tubuh lawan. Apalagi gelembung air yang dilancarkannya juga terbilang cepat dan sangat merepotkan bagi lawan. Pasalnya pada pertarungan melawan pasukan pertahanan, gerakan airnya tak bisa diprediksi oleh mata Almighty KW Narumi. Bahkan sampai-sampai membuat Narumi pun harus mengerahkan potensi maksimal dari kekuatan mata milik kaiju nomor 1 tersebut. Di luar dari kemampuan khususnya itu, kaiju nomor 11 juga memiliki kemampuan lain seperti halnya kemampuan regenerasi yang super cepat dan juga perubahan bentuk yang dapat memperbesar ukuran lengan untuk melayangkan pukulan keras. Kaiju nomor 15. Sama seperti nomor 11, kaiju berwujud humanoid otak ini merupakan ciptaan kaiju 9, di mana dia diciptakan khusus untuk melawan Kikoru Shinomiya. Oleh karena itu, kaiju nomor 15 sangat mirip dengan Kikoru hampir dari segala aspek, baik itu dari sikapnya, wujud manusianya, ataupun kepribadiannya yang haus akan kasih sayang orang tua. Bahkan tak hanya itu saja, kemiripannya juga bisa dilihat dari segi kekuatan bertarung. Dia mampu bergerak dengan kecepatan tinggi, menahan berbagai serangan kuat, menggunakan senjata yang sangat besar, serta melepaskan serangan berupa tembakan energi yang mampu menghancurkan bangunan. Satu hal yang menjadi pembeda nomor 15 dengan Kikoru itu adalah kemampuannya sebagai kaiju. Selain mampu beregenerasi dan berubah wujud, dia juga memiliki kemampuan khusus untuk memanipulasi psikologis seseorang. Dengan cara menyentuh atau menembakkan seberkas energi pada lawan, nomor 15 dapat mengontrol otak lawan tersebut. Biasanya dia akan melakukan 3 tahapan setelah lawannya terkontrol. Pertama, menggali alam bawah sadar pada lawan. Kedua, memaksanya untuk mengingat kembali trauma di masa lalu. Dan ketiga, menciptakan ilusi peristiwa yang pernah dialami olehnya. Setelah melalui 3 tahapan tersebut, secara otomatis lawan akan jatuh ke dalam lubang keputusasaan, mental mereka akan rusak, psikologis terganggu, serta kemauannya untuk bertarung akan hilang.
Kaiju nomor 10. Walau dianggap sebagai prototipe dari hasil ciptaan Kaiju 9, Kaiju berwujud humanoid bersisik merah ini dirasa memiliki potensi kekuatan yang cukup besar. Hal itu terlihat melalui sikapnya yang suka akan pertarungan, membuat Kaiju nomor 10 mampu meningkatkan level kekuatan dari 8,3 menjadi 9. Kekuatan bertarungnya pun tak perlu diragukan, terutama dari pertarungan jarak dekat, di mana dia memiliki kecepatan tinggi, refleks yang hebat, regenerasi yang cukup cepat, serta memiliki serangan tembakan proyektil dengan daya hancur besar. Selain itu, Kaiju nomor 10 juga dibekali kemampuan untuk mengendalikan Kaiju lain, seperti ketika dirinya memimpin pasukan monster naga hanya dengan memancarkan sinyal sonar. Kemudian terkait kemampuan utama yang dimiliki Kaiju nomor 10, itu bernama gigantifikasi, sebuah kemampuan yang dapat memperbesar ukuran tubuh menjadi raksasa. Pada wujud ini, kekuatan tempurnya akan mengalami peningkatan secara drastis. Selain mampu memperkuat serangan dan daya tahan tubuh, dia juga mampu memunculkan belasan mata di sekujur tubuh untuk mengantisipasi serangan lawan. Kaiju nomor 12. Bisa dibilang Kaiju ini adalah bentuk sempurna dari Kaiju nomor 10 karena memang dilihat dari segi manapun, baik kecepatan, kekuatan, refleks maupun daya tahan tubuh, Kaiju nomor 12 jauh melampauinya. Di samping itu, sebagai Kaiju yang dikhususkan untuk melawan Soshiro, Kaiju nomor 12 juga dibekali kemahiran dalam menggunakan pedang. Cukup dengan satu kali tebasan, dia sanggup memotong apapun yang berada di depannya. Apalagi kemampuannya ini juga didukung dengan kemampuan khusus bernama Adaptability, sebuah kemampuan yang dapat membuatnya beradaptasi di tengah pertarungan. Melalui kemampuan ini, nomor 12 mampu meniru pergerakan dan gaya bertarung lawan dengan sangat cepat, yang mana setelahnya dia juga mampu memperkuat serangan dengan menunjukkan gerakan baru yang telah disesuaikan. Oleh karena itu, tidak heran jika dalam pertempuran di Tokyo, Soshiro sangat kesulitan menghadapi Kaiju nomor 12. Dia bahkan harus bergabung dengan senjata Kaiju nomor 10 dan memaksimalkan tingkat kekuatannya menjadi 100%. Kaiju nomor 4. Tidak banyak yang diketahui dari Kaiju satu ini, namun yang pasti Kaiju nomor 4 adalah monster berbentuk serangga raksasa. Sesuai dengan wujudnya, Kaiju nomor 4 memiliki kemampuan terbang yang sangat cepat. Saking cepatnya, dia sampai dijuluki sebagai Kaiju tercepat sepanjang sejarah. Apalagi ketika dijadikan senjata, Hikari selaku pengguna mampu memaksimalkan potensi bertarung hingga 93%, yang mana dengan perpaduan gaya bertarungnya, dia sanggup menumbangkan semua monster dalam waktu singkat, serta mampu membunuh Kaiju nomor 6 walau harus mengorbankan nyawa. Belum lagi, pada saat diwariskan pada Kikoru, senjata Kaiju nomor 4 terlihat semakin mematikan. Dia mampu terbang secara cepat dengan memanifestasikan kedua sayap, mengeluarkan kekuatan tempur hingga mencapai 94% dan juga berhasil mengalahkan Kaiju bernomor 15. Kaiju nomor 1. Memiliki tubuh besar dengan mata di sekujur tubuhnya, Kaiju nomor 1 merupakan jenis Kaiju pertama yang diberi nomor khusus. Dikatakan Kaiju ini memiliki kemampuan khusus yang sangat luar biasa, namanya adalah Pseudo Foresight. Kemampuannya yaitu melihat cara kerja saraf seseorang melalui aliran listrik. Lewat penglihatan ini, Kaiju nomor 1 mampu mengamati dan memprediksi gerakan yang akan dilakukan oleh seseorang, sehingga hal itu pun membuatnya dapat memperoleh dua keuntungan. Pertama yaitu menghindari serangan dengan memprediksi gerakan lawan, dan kedua yaitu melancarkan serangan secara sempurna dengan menemukan titik kelemahan lawan. Bahkan tak hanya itu saja, ketika menjadi senjata, kemampuan penglihatan dari nomor 10 dapat ditingkatkan lagi. Pasalnya, Narumi sebagai pengguna sanggup melihat pergerakan partikel elektron, perubahan suhu, dan juga perubahan medan. Yang mana itu artinya, penglihatan ini bukan hanya sekedar mampu memprediksi pergerakan seseorang, melainkan juga dapat mengetahui peristiwa yang akan terjadi ke depannya. Kaiju nomor 2. Pada masa lalu, nomor 2 merupakan Kaiju yang menyerang wilayah Sapporo. Dengan sosoknya yang besar dan kekuatannya yang sangat dahsyat, saat itu dia mampu meluluh lantahkan area tersebut dengan cukup mudah.
Untuk kemampuannya sendiri, kaiju ini memiliki dua kemampuan khusus. Pertama yaitu Sonic Attack, serangan yang dapat menghasilkan ledakan gelombang Sonic super kuat. Dan kedua, energi emission, tembakan energi listrik yang dikeluarkan dari dalam mulut. Melalui kekuatan penghancur yang sangat besar inilah, tidak heran ketika dijadikan senjata, kaiju nomor 2 pun dijuluki sebagai senjata terkuat yang pernah ada. Hal itu memang terbukti benar pada saat senjata tersebut digunakan oleh sosok nomor 1 di pasukan pertahanan, yaitu Isao Shinomiya. Dia mampu melesatkan berbagai pukulan mematikan. Bahkan tak hanya itu saja, dia juga mampu bertarung secara seimbang melawan kaiju nomor 8 yang tengah lepas kendali. Selain itu, kemampuan senjata nomor 2 ini rupanya tidak berpusat pada serangan saja, melainkan Isao juga dapat menggunakannya untuk menciptakan sebuah perisai, yang mana perisainya terbilang kuat dan kokoh sampai-sampai sanggup menahan berbagai pukulan dahsyat dari kaiju nomor 8. Kaiju nomor 6. Layaknya Godzilla, kaiju berwujud dinosaurus ini dianggap sebagai pusat bencana alam, yang mana hal itu pun membuatnya dijuluki sebagai Raja Kaiju pada masanya dengan tingkat kekuatan 9,6. Kemampuan khusus yang dimiliki kaiju nomor 6 adalah Cryokinesis. Kemampuannya yaitu menghasilkan dan memanipulasi elemen es. Lewat kemampuan ini, dia mampu menciptakan badai salju besar dan merubah suhu di sekitar menjadi sangat dingin. Karena itulah tidak heran ketika dirinya menyerang Jepang, dia sanggup menewaskan 200 pasukan pertahanan sekaligus 3 sosok komandan. Di samping itu, kaiju nomor 6 juga mampu menunjukkan kelasnya ketika dijadikan senjata, di mana Leno selaku pengguna dapat menggunakan kemampuan elemen es sebaik mungkin, seperti membekukan kakinya dengan pijakan untuk menstabilkan posisi tubuh, membekukan musuh hanya dengan 1 kali sentuhan, serta membekukan gerombolan Daikaiju hanya dalam 1 kali serangan. Kaiju nomor 8. Entah dari mana asal-usulnya, tapi yang jelas kaiju nomor 8 adalah monster sejenis larva yang merasuki tubuh Hibino Kafka. Ketika bersatu dengan tubuh Kafka, kaiju ini mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu kaiju terkuat, karena memang dengan kehadirannya, dia sanggup membuat Kafka yang dulunya lemah, kini menjadi sosok yang sangat dibutuhkan oleh pasukan pertahanan. Kemampuan utama yang dimilikinya terletak pada gaya bertarung tangan kosong, di mana dia memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata, mau itu kekuatan tinjunya yang sanggup membasmi para kaiju, kecepatannya yang mampu menandingi Soshiro, maupun daya tahan tubuhnya yang sanggup menahan serangan senjata kaiju nomor 2. Apalagi saat ini, berbekal pemahaman dan pengalaman Kafka, kemampuan bertarungnya semakin meningkat. Terbukti sekarang dia mampu menguasai teknik tinju aliran pasukan pertahanan milik Isao. Bahkan tak hanya itu, dia juga mampu mengkombinasikan teknik tersebut dengan teknik tinju aliran Hoshina. Di luar dari kemampuan bertarungnya ini, kaiju nomor 8 juga memiliki berbagai kemampuan lain, seperti mampu memperbesar ukuran tubuh, memulihkan bagian tubuh yang terluka, mengidentifikasi kaiju di lokasi sekitar, serta menghasilkan energi listrik dari dalam tubuh untuk memperkuat serangan. Dan satu lagi yang membuat kaiju nomor 8 sangat istimewa, itu adalah perubahan wujud yang bisa dilakukan sesuka hati. Di sini Kafka dapat merubah seluruh atau sebagian tubuh untuk keperluan tertentu, mau itu merubah kakinya untuk bergerak lebih cepat ataupun merubah lengannya untuk menciptakan pukulan kuat. Maka dari itu, dengan segala kemampuan dan misteri yang masih menumpuk, tidak menutup kemungkinan jika nantinya kaiju nomor 8 akan mampu berevolusi menjadi yang terkuat. Karena memang sejauh mata membaca, potensi kekuatan maksimalnya masih belum ditunjukkan. Mungkin baru 70% atau mungkin 50%. Kaiju nomor 9. Jika dilihat sekarang, kaiju ini dirasa cukup layak untuk menjadi sosok kaiju terkuat. Karena memang dia memiliki segala aspek yang diperlukan, baik itu kekuatan, kecepatan, regenerasi, dan terakhir sekaligus yang paling penting adalah kecerdasan. Kecerdasan yang dimiliki kaiju nomor 9 tak bisa dianggap remeh. Sebagai seorang kaiju, dia terkesan pintar, licik, penuh perhitungan, serta ahli dalam merancang strategi.
Belum lagi untuk mencapai tujuannya yaitu menghancurkan umat manusia, dia memiliki kemampuan manipulasi tubuh di level tertinggi. Dia bisa memotong sebagian jari untuk dijadikan sebagai serangan peledak, memakan seseorang untuk meniru penampilan, mengkopi ingatan serta mempelajari kekuatannya, menggabungkan tubuhnya dengan kaiju lain untuk menambah kekuatan, dan juga menciptakan kloningan dirinya sendiri yang memiliki kekuatan setara dengan tubuh asli. Kekuatan kaiju nomor 9 tak hanya sebatas itu. Sebagai sosok raja kaiju baru di zaman sekarang, dia juga memiliki kemampuan-kemampuan yang hampir semuanya tidak dimiliki kaiju lain. Contohnya seperti membangkitkan para kaiju yang sudah mati, mengendalikan para kaiju dengan akal pikiran, memutus frekuensi radio untuk menghambat komunikasi lawan, dan terakhir yang paling mengesankan yaitu menciptakan beberapa kaiju kuat yang diantaranya mencapai tingkat Daikaiju bernomor. Lewat semua kekuatan, kemampuan, serta kecerdasannya inilah, tidak heran jika saat ini kaiju nomor 9 dicap sebagai ancaman terbesar umat manusia. Apalagi sekarang, setelah berhasil menyerap kekuatan kaiju nomor 2, pastinya dia akan menjadi sosok yang sangat sulit untuk dikalahkan. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.